Jadi ya tentang becak yang sampai dengarkan ya sampai yang berarti nggak jelas. Tapi siapa yang ngomong kayak begitu? Kan orangnya udah meninggal, sehingga beliau ingin menutupi keburukan-keburukan yang pernah dilakukan di masa lalunya, gitu. Bahkan yang Habib yang al-alim yang disifati oleh Bung Roma Irama dengan sebutan al-alim al-alama itu pun juga tidak disebut. Karena udah almarhum, udah meninggal. Siap Kang Lek Nur Sepaun. Udah meninggal, pengen ditutupi agar tidak menjadi hal-hal yang buruk bagi dirinya. Karena itu sudah kejadian masa lalu. Itu ya. Jangan-jangan Habib Usman ini. Lanjut. Ya, itu Pak Jiroma ya. Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Ya, saya aja yang menghadapi. Masa ada orang ngomong yang aneh? Kan udah meninggal orangnya, gimana mau menghadapi? Kecuali Habib Husin bin Bakil ini bisa masuk ke alam kuburan, ke alam barzah. Itu mah beda lagi itu mah, ya. Siap Kang yang penambahan. Gimana kitabnya udah ya? PDF-nya ya udah saya kirim ya, Kang Am Channel. Siap. Aneh-aneh kayak begitu. Nggak ada ya begitu. Ngarang-ngarang aja itu. Ngarang-ngarang aja. Nggak usah cari ketenaran. Dan saya ini ngomong seperti ini demi Allah, tidak ada sedikit pun kebencian kepada Pak Haji Roma. Karena saya sayang, karena saya kagum, karena saya sangat menghargai, karena Pak Haji Roma punya kontribusi besar dalam dakwah Islam, menyebarkan Islam melalui lagu-lagunya yang sangat-sangat mengena kepada orang-orang yang hatinya kering, disentuh dengan lantunan musik, disentuh dengan lantunan-lantunan syair yang kami tidak bisa menyentuhnya. Pak Haji Roma bisa menyentuhnya dengan musik-musik yang indah, dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu Pak Haji Roma. Tolong bedakan Habib yang mana yang ngomong. Coba sebutkan siapa Habibnya, saya pengen tahu itu. Masa ada orang minum-minuman keras, masa ada orang zina kok masih suci, dari mana? Nggak ada kayak begitu. Tolong bedakan ya. Jangan Habib tukang becak yang dengerin, jangan Habib yang sepak keluar itu yang dengerin. Banyak itu Habib. Coba cek. Jadi Kang Panji Martabat ya, kamus kualat itu nggak ada sebenarnya. Jadi kenapa seseorang itu misalkan kita katakan dia itu kualat, jadi sebenarnya nggak ada yang malati gitu, enggak. Tapi biasanya seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gemes master, bungkat atau aman cina. Emang kenapa Kang? Kembali lagi tadi. Tadi kan yang diceritakan oleh Bung Roma, oleh Bang Roma Irama ini, Bang Haji, ya, itu adalah seseorang yang sudah meninggal. Seorang yang sudah meninggal. Masa orang yang mau meninggal itu mau ditanyain? Ya kecuali kalau bisa masuk ke alam barzah gitu kan, karena sakti gitu kan, beda lagi itu mah, ya. Lanjut. Lihat Habib-habib yang istimewa itu banyak, jangan dengarkan Habib yang nggak jelas. Itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba kita simak nih ya. Bentar. Kita simak. Nih. Kita simak. Kita simak ya. Biar ngerti nih kita semua nih. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Yang keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya ta'at. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Datang Habib Samjid, lihat. Kan nggak boleh menghina sesembahan siapapun. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya orang-orang
yang menyembah itu misalkan ada yang menyembah salib, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung dan lain sebagainya. Ketika orang yang kita caci, orang yang kita maki itu sesembahannya, nanti pada ujungnya sesembahan kita yang akan dihina. Maka jangan salahkan ketika misalkan Ka'bah atau agama Islam lah dihinakan, direndahkan oleh orang lain, lantaran sebelumnya banyak orang-orang Islam misalkan yang menghina sesembahan orang lain, kemudian agama Islam itu dihina, direndahkan oleh orang lain. Nah, kan nggak boleh pada ujungnya. Kan itu udah perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu. Jangan sampai kita ini menjelek-jelekan sesembahan orang lain, karena nanti pada ujungnya mereka akan menghina kita, menghina agama kita, menghina Allah Ta'ala, menghina Ka'bah dan lain sebagainya. Itu nah itu tuh jadi salah itu ya. Ini suatu hal yang perlu diluruskan ya. Lanjut. Pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Yang bukan syarifah, hati-hati. Begini yang melahirkan itu cuma wajahnya aja. Isi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Namun wani lawan anak ini, karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membedakan. Syaratnya jadi wali itu harus cinta habaib ya. Lanjutlah. Bedakan, oh ini Habib Halim, oh ini ada, oh ini Habib ini keras, ini lain Habib, oh ini Habib lembut, oh ini Habib bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, roda dinasnya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada alim bait, maka dia cuma surah lah hakikat, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hada minal muhibbin Habib. Lal Habib, muhibbin. Mafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Saya cucunya Muhammad, kamu wajib cinta sama. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta loh. Ini anaknya Habib Taufik ini ya. Jadi anaknya Habib Taufik itu mengatakan, saya ini cucunya Nabi Muhammad, maka kalian harus menghormati saya. Bukan saya yang nuntut, tetapi Al-Quran itulah yang nuntut. Al-Quran. Padahal Al-Quran menyebut apa, kemudian ditafsirkannya sama apa. Itu tadi wa yutahhirukum tathhira. Lanjut. Betul. Kenapa? Obadisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya. Obadisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Sabar. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau mengikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu mengikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi. Ini juga sesat. Kalau sudah mulai ada buhut itu benci ya. Meninggalkan satu daripada tak boleh ya, dan kamu akan sesat pasti akan sesat pasti. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Orang yang tidak percaya sama Habib itu kafir. Ngeri deh. Itu kafir. Itu mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga keimanan kalian kepada Allah, dan kepada Rasulullah. Dia tahu kan? Yang tidak percaya kepada habaib, dia kafir.
Imam Baqi Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Pahlawi, beliau adalah pemuka yang sayyid, beliau adalah pemuka yang syarif. Sehingga Imam Baqi Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Baqi Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah 70 kali sehari semalam ya. Bertemu dengan Allah 70 kali sehari semalam ya. Siap. Lanjut. Dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Baik apa bentuknya yang lagi menikahi syarifah itu pada orang yang sempat ulama sempat tidak mampu. Anda lihat sekarang syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tidak berani menghormati syarifah, bahkan berani mengawini syarifah. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah. Ini videonya ini ya. Bapak Taufik Segaf ini ya, videonya Bapak Taufik Segaf ini ya. Lanjut. Dari Fatimah Zahra sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Mengenai kiai sebenarnya siapa? Saya kiai sekarang. Tetapi apa namanya? Seorang yang bukan Habaib, bukan daripada Bani Alawi. Menikahi syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala terkecuali menikahi syarifah ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah. Bisa mengembalikan keperawanannya syarifah. Mengembalikan keperawanan syarifah. Itu ya doktrin dari beberapa oknum Habib ya. Kita kembali kepada statement yang disampaikan oleh Bung Roma Irama ya, bahwa beliau akan menceritakan bahwa sekitar tahun 60-an itu ya sudah ada doktrin-doktrin seperti itu. Dan ternyata terus-menerus sampai sekarang. Bahkan oleh Habib Sepuhnya itu bukannya diantisipasi, bukannya dilarang, justru yang mengomentarinya lah yang dilarang. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Langsung saja kita simaklah. Ini Habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ya, Habib Betawi dah. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Gitu kan. Saya terhanyak mendengar itu. Anak begitu Islam dalam hati ini. Namanya anak muda. Habis dia ceramah, naik. Gilirannya kedua penceramah mewakili generasi muda. Ada bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi. Mohon izin bisa koreksi antum. Saya bilang itu qala ta'ala bla 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 yang ada inna akramakum indallahi atqakum wa qala ta'ala yarfa'na alladhina amanu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu lil muttaqin wa lakum 'abdan amsyan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat, walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, rasnya Rasulullah SAW. Sampai saya itu. Maka Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha laqata'tu." Kalau Fatimah binti Muhammad itu aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun. Di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa. Ribut situasi itu masih ramai karena banyak muhibin kan. Saya saat itu
ngomelin cuma ente ngomong ngaji kagak kagak ngomong ngomelin habis. Akhirnya saya dipanggil sama satu habib sepuh yang kita kenal. Beliau adalah al-alim al-alam, kita kenal beliau al-mafullah juga ya. Saya dipanggil. Beliau tidak menyebutkan nama ya, hanya menyebutkan bahwa Bang Haji Roma Irama ini dipanggil oleh seorang habib sepuh yang kita kenal. Beliau ini adalah seorang al-alim al-alam, orang yang sangat pintar, sangat alim gitu ya. Kemudian dipanggillah ini Bang Haji Roma ini, Bang Haji ini dipanggil oleh beliau. Nah, terus gimana ini? Terus gimana? Lanjut. Siap Beb, ada apa saya dipanggil? Ente ngomong apa kemarin? Ente ngomong apa orang jamaah ribut tuh? Saya ceritain kan. Udah ninggal itu Kang Lencai ya, udah ninggal itu beliaunya. Nah, lanjut. Ada Habib ini ngomong begini, saya balikin. Jawaban saya begini, qala ta'ala wa qala nabi bla 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 bla. Mau dikoreksi Bib. Yang ente ngomong itu nggak salah. Nggak salah, ente benar. Jadi ketika Bang Roma Irama ini menyampaikan untuk melawan doktrin-doktrin yang seperti tadi itu, bahwa dalil-dalil itu nggak salah, ente benar, ucapan-ucapan kamu, ucapan-ucapan Anda ini benar, nggak salah, nggak ada salahnya itu, karena itu memang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu ada pada ketakwaannya, ya, ada pada ketakwaannya dan bukan pada nasabnya. Bahkan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu pun juga sama kan. Umati ketika beliau meninggal itu, yang diingat oleh beliau itu adalah umati, umat Rasulullah yang selalu diingat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Bukan auladi anak-anakku, bukan ahfadi cucu-cucuku, apalagi duriyati enggak. Tapi yang beliau ingat itu adalah umati, ya, umatku. Karena yang selalu ada, yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umatnya. Itu bukan zuriyati, bukan. Ya, lanjut. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Maksudnya jadi mengkritisi siapa? Bang Haji Roma Irama ini mengkritisi oknum Habib yang berceramah sebelumnya itu, ya jangan dilakukan lagi itu, jangan dilakukan lagi, ya jangan diulangin lagi, maksudnya. Terus? Ulang itu salahnya kita itu ngomongin lagi. Oh, gitu. Ente nggak salah, ente benar, ente ucapan itu semuanya benar. Semuanya benar. Kan saya minta koreksi, mau dikoreksi Bib. Yang salah, kalau saya salah, yang mana salahnya? Dia benar kan? Ente benar. Cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi. Karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Ya. Zaman itu belum ada istilah kondusif tuh. Tidak bagus. Jadi ketika Bung Haji Roma Irama ini mengkritisi oknum penceramah yang menanamkan doktrin kepada masyarakat, ya, kritik atau menyampaikan ayat-ayat tersebut itu nggak salah, nggak salah. Tetapi jangan diulangi lagi, ya. Jadi jangan dikritisi. Kenapa? Karena itu akan tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Kok sama ini ya? Kok sama ini? Makanya sekarang ketika kita tidak terima atau mengkritisi doktrin-doktrin yang seperti itu, kan statement-statement yang muncul, baik itu dari Balawinya atau yang pro Balawi, ya, itu apa? Jangan sampai percaya dengan orang-orang yang memecah belah umat. Ini kan sama ini, redaksinya kan kurang lebih sama ini di tahun 60-an ini. Ya, jangan diulangi lagi karena tidak bagus, tidak baik untuk ukhuwah Islamiyah, untuk persaudaraan umat Islam. Artinya kan terpecah. Nah, sehingga ketika sekarang ini muncullah statement-statement yang seperti itu,
bahwasannya hindarilah atau jangan dengarkan orang-orang yang memecah belah, yang memisahkan persaudaraan antara habaib dengan ulama. Itu jangan didengar. Kok mirip ya? Mirip. Dengan redaksi yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Artinya ya udah, nggak usah didengarkan, nggak usah dikritisi, dan doktrin-doktrin seperti itu ya terus saja lanjut, kan gitu. Sama itu, sama. Ini muncul dari seorang habib yang al-alim al-alamah ya, seorang habib yang al-alim al-alamah. Jadi yang bagus baik itu kumaha tuh disanggah boleh. Ya biarkan saja itu Kang Lutfio. Itu mah harus dibiarkan saja, nggak boleh dikritisi, apalagi menanyakan tentang nasabnya. Kenapa? Karena nanti itu akan memecah belah umat Islam. Siap Kang Supriyanto, Banter hadir. Maju terus. Siap. Karena itu akan memecah belah umat Islam. Wah, ada Kiai Nurihya ini. Karma 212. Waalaikumsalam. Siap, Kiai. Itu ya. Jadi memang doktrinnya itu memang sudah ada dari dulu, tahun 60-an. Sampai sekarang itu. Opi, siap. Cek kodam. Saat itu sesuatu dalam perut. Disimpan oleh beliau ya. Simpan. Itu berapa puluh tahun yang lalu kejadian itu. Itu masih muda. Nah makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus. Allah Ta'ala karena dia orang beriman. Berarti memang mereka sistematis doktrinnya dari dulu ya, kurang lebih begitu Kang, yang penembakan ya. Kurang lebihnya ya seperti itu. Karena itu kan kritikan untuk Bang Haji ini ketika beliau masih muda itu munculnya adalah dari seorang habib sepuh kan. Cek khodam Gus, cek khodam, apa khodamnya saya. Saya mah nggak bisa, saya mah Kang Hubul Waton ya. Lanjut. Orang pintar, orang baik, itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah zuriyah Nabi. Ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca ya, bahwa zuriyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Antara benar dan tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin, ya sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kita. Dan sampai sekarang, insya Allah, walaupun misalnya nanti terkonfirmasi, oh ini bukan zuriyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Itu tidak akan berubah karena dasarnya tadi innamal mu'min ikhwat, sesama orang beriman itu adalah saudara, itu saudara. Nah cuman dari peristiwa puluhan tahun yang lalu, waktu itu saya antara 20 tahun yang lalu, 60-an 47 jadi 15 tahun dah. Kalau nggak mau 15 tahun dah. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah oknum habaib seperti itu. Aduh. Mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa yang menyakiti saya menyakiti Rasul. Bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Kepala kiai, kaki seorang habib lebih mulia daripada kepala kiai. Banyak lagi cerita yang masya Allah, astagfirullahaladzim, ini kok ternyata doktrin ini kok berkepanjangan. Ini kesimpulan ya. Ini kesimpulan dari Bang Haji Roma Irama ini, bahwa memang doktrin-doktrin itu berkepanjangan. Dari tahun 60-an, artinya 50 tahun yang lalu, sampai sekarang itu masih ada ternyata. Ini kesimpulan beliau yang beliau alami sendiri pada tahun 60-an ya. Dan memang ketika kemarin itu saya mengulas salah satu video, dari videonya Martin van Gruijsen itu kan memang ada upaya seperti itu untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Nah sehingga mereka itu ya meninggi-ninggikan, melebih-lebihkan, kemudian adanya pembelokan sejarah, baik itu sejarah Indonesia ataupun yang lain, itu dirubah, kemudian memasukkan tokoh-tokoh mereka itu ke dalam ke dalam kesejarahan Indonesia.
Nah, hanya saja karena bangsa Indonesia ini sudah pintar-pintar itu kan, dan sudah tahu mana itu data yang akurat, mana data yang tidak akurat. Nah, karena udah tahu ya akhirnya terbuka mana data yang palsu dan mana data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya sekedar klaim-klaim saja. Itu. Betul Bang Jos, dikoreksi. Lanjut. Selama ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang? Masih muda, udah muncul tuh kalimat itu. Kan sensasi ya. Nah, Habib itu bilang kan waktu saya masih muda dulu, yang saya counter itu. Umur saya 20-an lah waktu itu. Artinya 50 tahun yang lalu saya dengar itu. Ternyata itu masih menaung sampai sekarang. Doktrinnya itu. Doktrinnya itu ya. Dan ternyata saya melihat apa yang menjadi dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini. Satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau nggak salah surat Al-Ahzab 28 ayat Al-Ahzab 33 kalau nggak salah, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu ayyadhhiba ankum rijsa ahlal bait. Nah, barangkali di sini akan saya ulas ya mengenai ayat tersebut. Bahwa sebentar. Saya catatkan dulu. Siap Kang Zen Ibrahim. Jadi kaitannya ayat ini dengan Ahlul Bait itu ya, Ahlul Bait Nabi. Jadi ketika kita melihat ya atau sedikit mentafakuri satu ayat yang menunjukkan atau dengan redaksi innama liyudhiba apa itu nantilah. Sebentar saya nggak hafal soalnya. Ya nisa'an nabi innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menginginkan agar Allah menghilangkan kekotoran dari kalian wahai ahlul bait Nabi dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Itu terjemahan dari ayat tersebut ya. Lalu saya akan membuka satu tafsirnya Imam As-Sam'ani Abdul Mudhaffar ini. Sebentar. Di dalam tafsir beliau mengenai ayat tersebut ya, Al-Ahzab 23 itu. 33. Memang untuk Ahlul Bait ini innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti, yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu bahwa Ahlul Bait Nabi yang dimaksud adalah Ahlul Kisah. Siapa Ahlul Kisah? Yaitu orang yang ditutupi dengan selimut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada 5 orang itu. Ya, bentar. Itu untuk qaul atau pendapat yang pertama. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu ya adalah azwajun Nabi, istri-istri Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah misalkan, kemudian Saudah, kemudian Romlah, Ummu Habibah itu ya, dan seterusnya lah. Jadi nisaun Nabi itu untuk pendapat yang kedua. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu mencakup kedua-duanya. Mencakup tadi Ahlul Kisah, Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Dan juga mencakup istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya di sini seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sam'ani, siapa nama lengkapnya itu? Abdul Mudhaffar Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar, beliau meninggal pada tahun 489.
dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Karim, ya. Wa qauluhu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti, di situ fil ayah aqwal. Dalam ayat ini ada beberapa pendapat. Nah, di mana menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun kepada istri-istri Rasulullah. Dan pendapat ini disampaikan juga oleh Ikrimah. Ya, Ikrimah. Salah satu Ikrimah bin Abi Jahal sahabat Nabi juga, wa jamaatun, dan juga segolongan ulama, sahabat tabi'in dan seterusnya. Itu untuk pendapat yang pertama. Nah, kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba Abu Sa'id Al-Khudri wa Ummu Salamah wa jama'atun katsiratun minat tabi'in minhum Mujahid wa Qatadah wa ghairuhuma. Adapun menurut pandangan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, wa Ummu Salamah, begitu juga dengan istri Nabi yaitu Ummu Salamah, wa jama'atun katsiratun minat tabi'in, dan banyak dari segolongan tabi'in yang diantaranya adalah Imam Mujahid dan Qatadah ataupun yang lainnya, bahwa annal ayat fi ahli baitin Nabi, bahwasanya ayat ini ya mencakup kepada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum Aliun wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Ada 4 orang. Jadi Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Nah, kemudian di situ menyebutkan riwayatnya Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' At-Tirmidzi, bahwa saat itu anak Nabi, langsung saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Nabi itu ada di rumahnya Siti Fatimah, di rumahnya Ummu Salamah. Dan di sisi Nabi itu ada Sayyidina Ali, ada Siti Fatimah, dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian Allah Ta'ala itu menurunkan ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Fajallalahum bikisah. Kemudian Rasulullah itu menutup mereka dengan kisah, dengan penutup atau selimut. Wa qala Allahumma haula'i ahlu baiti. Dan mengatakan, ya Allah, mereka itulah ahlu baitku. Nah, maka Ummu Salamah, Sayyidatna Ummu Salamah itu mengatakan, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya wa ana min ahli baitik, dan apakah saya ini termasuk ahli baitmu? Faqala innaka ila khair. Nah, maka dijawab oleh Rasul, innaki ila khair, sesungguhnya engkau ini wahai Ummu Salamah menuju kepada kebaikan. Artinya engkau itu bukan termasuk dari ahlu bait. Yaitu. Kemudian istidlal atau proses pengambilan dalil dari ayat ini. Kenapa ayat ini itu yang dimaksud bahwa ahlu bait itu adalah 4 orang yang disebutkan tadi, itu lantaran dalam firman Allah dalam ayat Al-Quran tadi menyebutkan liyudhiba ankum ar-rijsa, bukan liyudhiba ankunna, walam yakul ankunna, tidak menyebutkan dengan redaksi ankunna. Seandainya walau kana al-muradu bihi nisa'an nabi laqala ankunna, seandainya kalau yang dimaksud itu adalah istri-istri Rasulullah, maka redaksinya itu bukan angkum tetapi angkunna. Ya, dan seterusnya lah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu annal ayah amatun fil kul wa hadza ahsanul aqwil, tetapi yang dinilai sebagai pendapat ya bahwa penafsiran ahlul bait itu adalah mencakup Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Ali, ya. Kemudian juga mencakup kepada nisaun Nabi atau istri-istri Nabi Muhammad SAW, maka musannif atau Syekh Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani itu menyatakan bahwa pendapat yang ketiga ini ya itu merupakan pendapat yang paling baik. Wajahmu kok kusam jauh dari nur. Oh, ini udah saya deketin pada lampunya ini, kok masih kusam aja ya? Aduh, berarti gitulah, memang wajah saya gelap gitu ya, kusam ya. Aduh, masalah. Fa'aluhu qad dakhalu fil ayat, karena keluarga Nabi itu sudah masuk dalam ayat ini. Wa nisa'uhu, sementara istri-istri Nabi itu sudah masuk juga dalam ayat yang sebelumnya tadi. Itu untuk pendapat ketiga. Coba kita lihat apakah ada pendapat yang keempat. Bentar. Ini udah nggak ada ini. Berarti memang ayat tersebut hanya ada pada 3 pendapat itu. Wal ahsan ma bayyana min at-ta'mim. Jadi
siapa Imam Ibnu Jarir at-Tabari sekalipun dalam kitab tafsirnya itu juga menyampaikan hal yang sama tanpa mentarjih, tanpa menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, dan itu bisa ditelusuri, bisa ditelaah dari kitab tafsirnya Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Itu ya. Tafsir at-Tabari, Jami'ul Bayan namanya.